Yang rumahnya dekat Semarang, yang jauh enggak usah. Apalagi Mas Bukhari sana. Saya wah, ora usah kadun. Ora paham kadun gitu nih. Kecewaan. It is so far ya from your country Indonesia, right? Oke. Jadi asal ibadah itu adalah tadi ya dilarang dikerjakan kecuali ada dalil yang menunjukkan. Sedangkan asal dari muamalah justru dibolehkan, ya dibolehkan. Saya lanjutkan ya, kita masih cukup punya waktu, insya Allah. Oke, nah saya ingin kita melihat tadi itu hukum asal ibadah, hukum asal muamalah. Al aslu fil muamalah itu justru mubah, ya. Wal aslu fil ibadah wa haramun, ya, dilarang kecuali ketika ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Kita bisa melihat mahwa syar yang ini al-ahkam, peraturan yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Bedanya syariah sama kemudian fikih. Kalau syariah itu ketentuan Allah, kalau fikih itu hasil ijtihad para ulama. Oke. Nah, jadi syariat Islam itu ya syariah yang diturunkan oleh Allah dan ditambah dengan ijtihad para ulama. Itu. Jadi ada sunnatullah, ada sunnah kehidupan, memang sunnahnya seperti itu, seperti matahari terbit dari timur, sunnahnya manusia itu ya apa namanya dilahirkan ya, punya ayah. Tapi kemudian ada yang kemudian tidak punya ayah, nah, itu di luar sunnatullah, di luar kebiasaan. Ada sunnah Rasul. Nah, ini sabda atau hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa terminologi yang kita pahami. Nah, di dalam persoalan fikih, kalau kita bisa melihat sekarang ini ya pengembangannya. Muamalah itu saling bertindak, saling berbuat. Artinya apa? Aturan Allah untuk manusia kita. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit kita haram, tapi juga tidak boleh sedikit-sedikit halal. Misalnya Mas Ardi sama Mas Mbak Istiqomah lalu menghalalkan nikah biduni wali wasyahidaini adlin. Itu tidak boleh. Namanya pernikahan itu ya dengan wali, lalu saksinya ada dua, saksinya laki. Tidak boleh saksi dua perempuan. Gitu. Kalau kemudian membuka ruang di luar itu, nah, itu malah yahkum, ya, siapapun yang menghukumi hukum Allah dengan tanpa dasar, ya dia termasuk orang-orang yang tidak dibenarkan atau kafir di dalam persoalan ini itu. Jadi nikah mut'ah diantaranya itu sudah tidak diperbolehkan. Nikah dengan ketentuan waktu, ya, misalnya Mas Ardi nanti ditugaskan menjadi apa ya duta pengajar di Papua misalnya gitu untuk 1 tahun lalu menikahi orang sana 1 tahun. Nah itu hati-hati. Enggak teman-teman yang di Indonesia ya pasti koma ya dideketin orang dari Aljazair kah atau orang mana gitu. Mereka lagi dinas ke Indonesia dinikahin 1/2 tahun. Nah itu hati-hati karena nikah mut'ah itu sudah apalagi kemudian transaksi yang jual beli jual beli pernikahan ya yang kemudian tanpa wali atas nama prostitusi atas nama nikah itu tidak dibenarkan. Yang seperti apa itu tadi ya itu seperti transaksi yang di hotel-hotel itu bayar sekian 1 malam kemudian diakad nikahkan. Padahal akadnya itu menghilangkan salah satunya apa wali dan 2 saksi itu harus ada. Tapi kadang itu dilabrak ya demi seakan-akan halal tadi itu. Padahal unsur itu harus ada. Kalau nggak ada maka tidak sah. Jadi kalau kita bisa melihat pembagian muamalah itu muamalah yang madiyah, objeknya ya ada yang benda yang halal, yang syubhat. Kalau dasar dari Rasulullah sudah jelas ya. Wahada haram, wahada haram. Barang itu sudah jelas ini mau halal, ini haram. Bainahuma syubhat. Ya, tinggal milih tuh, tinggal milih kita ini. Termasuk sekarang itu yang agak banyak sekali pertanyaan adalah tentang perbankan itu. Saat kita mau pinjam nih, bank konvensional atau bank syariah.
Lalu bagaimana hukumnya bunga bank? Oh, itu sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Ya, nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Dan ya harus tetap bijak. Nah, seperti kita-kita ini pengajar memiliki beragam rekening juga gitu, baik yang konvensional ataupun syariah ya. Misalnya ini ya, teman-teman saya sedikit sharing. Seperti dosen-dosen kita, baik di FAI ataupun di seluruh fakultas yang ada di bawah naungan Dikti ataupun Diknas itu kan untuk sertifikasi harus membuka rekening bank konvensional. Saya sebutkan misalnya ya BNI. Nah, mau tidak mau kan harus punya. Nah, teman-teman yang barangkali juga dapat aluran dana penelitian mahasiswa ya, kan juga harus membuka rekening di bank konvensional. Jadi memang akhirnya tidak bisa serta-merta melihat hukum kebolehan dan tidak di dalam dunia perbankan khususnya itu white and black, halal dan haram semata. Harus ditilik. Apakah kemudian jenengan di bank konvensional itu dalam rangka mencari bunganya dengan deposit ataukah dalam rangka untuk kemudahan administrasi gitu. Ya, kalau sama-sama mau musyarakah, syirkah di dalam perdagangan ya menurut saya mendingan di bank yang syariah atau sekalian dengan sistem yang agak tradisional, jangan pinjamkan ke orang-orang, belikan kambing, belikan sapi, ya belikan mobil, nanti bagi hasil dengan persentase yang disetujui bersama. Baik, ini masih ada waktu, saya tambahkan dulu, nanti baru kita sharing ya. Nah, bagaimana dengan muamalah adabiyah? Muamalah yang mengaji subjeknya ditinjau dari tukar menukar barang ya yang dilakukan. Jadi kedua belah pihak itu tidak boleh melakukan pendustaan, ijab kabul, itu adab. Tadi kalau tadi adalah madiyahnya, objeknya, kalau ini muamalah yang adabiyahnya, yang adab. Sehingga berbicara tentang ruang lingkup fikih muamalah, itu ada al-bai', tijarah, ar-rahan, kafalah nanti ya, kapan-kapan kita lanjutkan ini. Ada hiwala, ada taflis, al-hijr, al-syirkah, tadi yang saya sebutkan, ada mudoroba, al-ijarah, ariyah, pinjam meminjam, ada wadi'ah, titipan, ada lukotoh. Nah, lukotoh nanti juga berlaku tuh hukum barang temuan itu bukan seperti Mas Bukhari nemu jam tangan di jalan, itu bukan semata lukotoh itu. Tapi seperti Mas Bukhari dapat bongkahan ya peti ya di laut Thailand sana antara Malaysia ya yang harta bajak laut ya. Nah itu lukotoh itu yang terpendam ya atau siapa gitu ya yang Mbak Nisa ya aslinya mana itu misalnya di bawah bukit lalu di situ tersembul batu mutiara dan selanjutnya ya dari endapan atau simpanan Mas Korun ya Takorun. Nah itu lukotoh tuh. Kalau sekedar itu barang teman yang remeh-temeh bukan lukotoh. Al-mujarah, al-mukhabarah termasuk juga al-ujrah, al-amal seperti Mbak Zulfa pesan siapa yang Jepara mengukir, nah itu ada ujrohnya. Nah, nanti bagian itu kayak asyufah, pengairan, ajala, al-kismah dan lain sebagainya. Asul ya perdamaian dan lain sebagainya ada di sini perbankan, asuransi kredit. Nanti insya Allah kita bisa bahas itu yang luang lingkupnya ya, karena kita mencoba untuk mengkaji di situ. Jadi fikih muamalah dengan ekonomi Islam lebih luas pasti ya. Fikih muamalah merupakan instrumen teknis di dalam ekonomi apa namanya jadi konsep dasar dari fikih muamalah teman-teman sekalian ini nanti kita lalu diskusikan. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah. Konsep muamalah mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga yang kompetitif, melakukan intervensi, menghindari eksploitasi dan memberikan kelenturan serta toleransi di dalam persoalan muamalah. Nah, tadi sudah saya sebutkan berbagai prinsip-prinsipnya juga. Maka teman-teman sekalian di dalam kerangka ini maaf, kita mesti mawas diri ya. Mawas diri dalam hal apa? Di dalam hal menjalankan prinsip hukum fikih muamalah, terutama di maliyah muamalah maliyah ini berdasarkan dari Al-Quran dan Al-Hadis yang kemudian memunculkan tadi sumber hukum ya, sumber hukum. Kalau boleh misalnya saya sedikit singgung ya, saya tambahkan tidak apa-apa ya sebentar.
di bagian ini saya berikan ini juga di fakultas lain tentang masadir hukum masadir hukum Islam itu ada di sini ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila di surah An-Nisa ya 59. Artinya menjadi dasar untuk kita ini fa in tanazatum kita itu berdebat di dalam persoalan apapun tentang keagamaan kembali kepada Allah, Al-Qur'an. War Rasul sabda Rasulullah, in kuntum tu'minuna billah. Nah, karena itu kunci dari ayat ini setidaknya yang kita ambil hikmahnya adalah dalam persoalan muamalah bukan mengemukakan kepentingan individual, kepentingan kita supaya dihalalkan, tetapi melihat, merujuk, menimbang hal-hal yang bersifat kelayakan. Nah, disinilah yang menjadi penting kemaslahatan itu untuk dilihat. Ya, dilihat. Nah, ini teman-teman bisa melihat nih, ya Mas Ibrahim, Mbak Fatimah, Al-Quran, As-Sunnah, Hadis. Di sini ijtihad. Positioningnya nih. Jadi ijtihad ini apalagi di dalam muamalah, ini harus. Nah, nanti di dalam ijtihad macam-macam itu. Dalam ijtihad itu macam-macam. Kenapa kemudian sumber utama adalah Al-Quran? Karena Al-Quran ini prinsip akidah syariah akhlak ada di sini, ya sejarah kenabian ada di sini, prinsip ilmu pengetahuan di sini, ya sejarah para nabi dan lainnya juga ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ini yang menjadi sangat penting dalam kerangka kita menjadi merujuk kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu wahudal linas ya wa bayyinatin minal huda. Syahr Ramadan nanti unsila fil Quran hudal linas ya. Lalu di situ juga dia menjadi mauizah, menjadi rahmah, menjadi musaddiq wal muhaimin ya, pembenar dan sekaligus pembeda ya. Termasuk apa menjadi busyra hudaw wa tibyan, menjadi obat juga bagi kita. Ini diantaranya dari apa yang kita sebut dengan apa Al-Qur'an. Tadi bagaimana dengan ijtihad? Nah, tentu nanti pembahasannya akan lebih panjang ya. Ketika kita berbicara tentang ijtihad. Jadi mencurahkan ke segala kemampuan, our skill, our fikr, malia, marju, ya, arju ila Al-Quran wal Sunnah itu menjadi ijtihad. Jadi teman-teman sekarang ini kita belajar, itu bagian dari ijtihad. Mas Bukhari dan lain-lainnya, Mbak Siti Lutfiah, memikirkan bagaimana lalu ini menjadi lebih maslahah, itu ada, itu bagian ijtihad. Nah, itu supaya misalnya hutan jati yang ada di Purwodadi itu tidak menjadi legal logging dan lain sebagainya. Lalu diberlakukan hukum ini dan itu bagian dari ijtihad. Ya, jadi ijtihad itu atau tidak hanya persoalan yang sering dikatakan jihad fisabilillah ya, lalu perang itu tidak, justru jihad yang sesungguhnya adalah berijtihad ya untuk memikirkan umat. Bahkan salah satu ulama misalnya ya dikisahkan beliau itu mengurangi sholat sunnahnya. Kalau tidak salah Imam Syafi'i pernah bermimpi dan di dalam mimpi itu lalu menemukan hukum. Nah itu mimpinya Imam Syafi'i itu berbeda dengan mimpinya kita gitu. Ya artinya apa? Kita ini boleh tidak melakukan sholat sunnah tahajud malam berlama-lama karena lalu memikirkan untuk belajar. Artinya tahajud tetap jalan tuh karena tahajud itu membuat kita belajar lebih lancar. Tapi misalnya rakaatnya tidak 12, kita cukup rakaat itu 6 rakaat, lalu dari setengah jam yang semestinya kita bisa nambah 6 rakaat, itu kita bisa curahkan untuk belajar, membaca, bahkan tadi ijtihad ya, ijtihadul fikr, menemukan satu refleksi fikih kontemporer, tatapan hukum atau apa. Nah itu lebih mulia itu. Ala ibadatul am muqaddamun ala ibadatul khas. Ibadah fikrah termasuk ijtihad itu ibadah yang am, yang memiliki dampak ke wilayah publik yang jauh lebih banyak. Ya, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, tidak bijak nanti kalau kita tidak sharing tentu di kesempatan yang masih ada. Silahkan yang ingin menanyakan atau sharing tentang persoalan muamalah ini terutama di wilayah perikatan ya, akad.
Jadi kalau kita berbicara rukun akad ya maka harus ada yang akid ya, ada mukut alaih barang yang diakadkan seperti tadi itu transaksinya. Lalu ada sikot ya, sikot akad harus jelas dan ada kesesuaian antara ijab dan kabul, lalu menggambarkan kesungguhan dari pihak yang bersangkutan. Ini syarat akad. Jadi kalau di dalam transaksi ada hal-hal yang maisir, yang horor tadi itu, sedangkan syarat-syarat maaf di bagian rukun ya, rukun akadnya itu tadi kok tidak pas, ya maka tetap tidak sah. Atau prosesnya tepat tapi di akadnya tidak ada, itu juga tidak menjadi sah. Nanti ada pertanyaan lagi, Ustaz, kita ada jual beli nih, tapi barangnya belum ada, seperti yang sekarang terjadi kan, dijualkan di Facebook, ya, terus nanti apa yang kemarin sudah ditanyakan itu di bagian tentang akad tuh. Termasuk syarat-syarat akad itu ada yang umum, ada yang bersifat khusus ya. Nanti bisa dibaca lagi di referensinya. Saya menyebutkan global saja karena keterbatasan waktu. Syarat umum yang harus dipenuhi diantaranya adalah akad itu diizinkan oleh syarak. Tadi yang saya sebutkan. Akad yang dilarang oleh syarak seperti mulas sama seperti akad-akad yang dilarang oleh syariah itu tidak dibolehkan, jangan dilakukan. Termasuk akad memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila dianggap sebagai apa hal-hal yang rohan yang tidak amanah ya, termasuk ijab itu berjalan terus, tidak dicabut kecuali terjadi kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batal ijabnya. Nah, termasuk nanti di dalam pernikahan. Kalau kemudian misalnya Marah Ardi sudah nembung siapa gitu ya Mbak Fatimah, maka yang lainnya jangan masuk kecuali Mas Ardinya udah mengangkat akadnya tidak jadi. Nah, nanti baru yang lain bisa masuk, Mas Ibrahim dan lainnya. Itu misalnya contoh-contoh di dalam persoalan akad. Nah, hal yang seperti ini yang agak tradisional example tadi itu kita bisa tarik ke ranah yang lebih aktual di dalam persoalan jual beli yang online ya. Tentu nanti masih butuh ijtihad atau kemudian kias dan lain sebagainya. Karena pada taraf tertentu fikih muamalah ini terutama transaksi-transaksi baru itu membutuhkan ijtihad yang agak lebih kuat. Gitu ya. Nah, saya terakhir itu ada akad yang munjiz yang dilaksanakan langsung waktunya, ada yang mu'alak yang tergantung. Jadi akad itu memang digantung penyerahan barang dan lain sebagainya, termasuk akad yang mudhof. Ya, ini akad yang dilaksanakan dengan syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Jadi ini berbagai hal di seputar akad ya. Nanti kalau masih ada waktu kita tambahkan, kalau tidak ada teman-teman bisa membaca tuh berbagai hal tentang akad ya. Silakan. Saya tanya Ustaz, Ya, enggak silakan. hukum itu muamalah GoFood tuh bagaimana Ustaz? Muamalah GoFood. Iya, Nah, yang kira-kira yang masih muskil apanya? Masih menjadi perlu ditanyakan. kan apa ya? Hmm. Ya gimana Ustaz ya? Ada kecewa enggak, pernah kecewa atau gimana? Bukan. Mungkin karena itu ya, kayak kita udah memberi uang, Hmm. tapi Ada yang barang belum belum ada. masuk. Mungkin Tapi ada beri juga uang kan tapi barang uangnya. belum ada. Oh ya, juga bisa uangnya dikasih, barangnya belum ada, bisa juga kan? Ya, seperti itulah. Ya, itu bisa masuk di akad jasa, ya, bisa masuk di akad jasa, bisa juga kalau Gojek, GoFood itu kan dia membelikan sesungguhnya, ya kan? Beda dengan misalnya yang kayak kita punya toko sendiri, Tokopedia, ataukah kita Tokoku ya, atau Tokomu, atau toko kita gitu, nanti bikin aplikasi sendiri bisa itu. Kalau itu kan bisa salem, akadnya nanti kita bisa masuk. Ya, sedikit saya bocorin itu kan nanti macam-macam ya. Ada yang bersifat musyarakahnya kah, atau kemudian bersifat salemnya kah, titipan atau bersifat apa nanti kita bisa lihat. Tetapi pada GoFood itu adalah jasa membelikan. Nah, bisa dengan transaksi uangnya dikasihkan di awal, kita transferkan ke bagian GoFood.
Karena kita sudah ada deposit kan sesungguhnya, baik melalui OVO kah atau melalui transfer ya kan. Ada yang kemudian BI COD itu tadi dibelikan dulu nanti baru kita bayar dan kemudian memberikan bintang atau bulan berapa gitu ya. Nah, itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah sesungguhnya ketika yang jual, yang food sediaan itu tadi, itu tidak sesuai gitu. Anda beli apa? Bakaran ikan, ya. Lalu yang ditampilkan ikan paus, yang dijual ikan teri. Nah, itu tidak boleh itu. Ya, mau kayak misalnya Mbak Cindy ya, ya Mbak Cindy ini kan. Ini kelihatan enggak? Mana tadi? Nah, ini Mbak Cindy lama misalnya kita ini analog lain ya. Sama siapa misalnya Mbak Siti Lutfias sampun Mbak Zulfa lah ya, kita example. Nah, Mas Prime nih, saya misalnya salah satu waliullah. Ya, Anda mau milih istri yang mana? Ini Cindy adiknya atau Zulfa kakaknya? Nah, saya nawarkan ke Cindy. Begitu datang Mas Prime, saya suguhkan Zulfa. Itu yang tidak boleh. Nah, apalagi sudah disanggupin, ya sanggup saya lihat fotonya Mbak Cindy. Oke, oke, saya oke. Begitu datang, disuguhkanlah Zulfa. Nah, ini yang nggak tepat itu. Atau bisa juga sebenarnya, wah terima kasih, saya malah dikasih Zulfa. Nah, itu bisa juga. Tetapi rata-rata kan enggak. Anda menginginkan yang sudah akrab sebelumnya. Contoh tadi itu, pingin ikan gurame, ternyata gurame yang disuguhkan di dalam tampilan marketing itu tadi tidak seperti yang ada. Nah, ini yang kemudian terjadi seperti penipuan. Itu yang tidak dibolehkan. Ada gharar di situ. Ya, maka tampilkan apa adanya gitu. Nah, kalau kemudian persoalannya adalah agak buram, ya tampilan karena kameranya kurang jelas atau kemudian ada glowing dan lain sebagainya, itu persoalan lain tuh. Jangan sampai seperti tante-tante yang di kampung lalu komplain sama iklan, wah itu iklannya bisa kulitnya white skin begini-begini. Begitu dia pakai tetap aja ya white and black. Ya karena memang dasarnya kulitnya hitam, jadi mau dikasih skin ya malah kayak dikasih apa gitu. Nah, itu lain soal karena itu iklan ya, iklan belum melakukan transaksi. Kalau tadi kan sudah Anda pesan ini misalnya buku ini ya, ternyata yang datang beda. Nah, itu yang tidak boleh. Sebagaimana kemudian GoFood ya, Anda pesan nasi ya, di situ kelihatan penuh bagus, ternyata yang disuguhkan sudah berbeda dengan yang seperti yang ditampilan tadi ya. Begitu. Jazakallah khairan Ustaz. Amin. Amin. Mangga silakan. Saya Ustadz mau tanya, Ya. kalau misalkan kan kayak YouTuber, Nah, kayak terus developer aplikasi itu kan dapat iklan. Nah, itu kan sekali dilihat orang itu dapat uang kita gitu loh Ustadz. Sedangkan kita nggak tahu iklannya itu mengandung apa gitu, mungkin ada aurat-aurat yang terbuka dan lain-lain. Apakah itu dibolehkan Ustadz? oh ya, agak berat itu karena kita harus menghukumi iklan-iklan itu. Sebagaimana contoh paling gampang, Mas Ardi orang tuanya kerja apa? Orang tua saya advokat Ustadz. Oke, misalnya avokat. Kira-kira Mas Ardi itu halal nggak rezekinya diterima dari avokat gitu? Ya. Ya insya Allah. Avokat itu kan bahagia dalam kesengsaraan persengketaan ya, seantaranya itu. Tidak ada sengketa, tidak ada kerja, ya kira-kira di situ. Jadi walaupun dia salah tetap dibela ya kan. Enggak, ini guyonan saja. Tapi maksud saya adalah saya mengutip misalnya Gus Ba dan lain-lainnya itu sesuatu yang real halal itu sulit di zaman sekarang. Yang soreh jidan fil halal itu sulit. Kalau mau cari yang jelas-jelas itu soreh itu beliau menganalogkan, kita dianalogkan seperti ini. Jenengan Mas Ardi itu di Masjidil Haram di situ ya, lalu mangap ke atas. Ya. Setahun itu tidak ada hujan, lalu ada hujan. Nah, air hujannya itu dari langit langsung itu jelas halalnya. Ya, apakah haji jenengan itu juga halal atau tidak tahu jelas itu. Contoh misalnya pesawat Garuda yang jenengan tumpangi, apakah perilaku para pilotnya juga tepat di situ?
Ya, bensinnya itu apakah tidak ada unsur horor ketika jual beli bensin? Di airportnya itu apakah juga kemudian tidak ada semacam riba, taisir dan lain sebagainya? Jadi agak berat untuk kemudian kita secara sharih menjelaskan itu. Nah, bagaimana dengan di YouTube misalnya pada kasus yang jenengan tanyakan, kita bisa menghukumi bahwa ketentuan di regulasi IT itu ada yang tidak boleh, ya ini seperti maaf misalnya ya pornografi, pornoaksi dan lain sebagainya, yang kemudian itu ada regulasi yang ditetapkan secara ada hukum regulasi internasional ataupun kemudian kepantasan sosial. Di situ aja. Nah, kalau misalnya jenengan Mas Ardi atau kemudian teman-teman nanti jadi dapat iklan ya. Nah, iklan itu dari pembuatan film pornografi. Nah, itu kan jelas jelas tidak bolehnya gitu. Tapi kalau ada iklan seliwing ya kelihatan tangannya dan yang lainnya itu masih apa namanya dalam regulasi itu tidak dipermasalahkan. Nah, ya tadi itu kita mencari yang benar-benar halal itu tidak mungkin. Maka kita mengikuti pada regulasi yang ada, yang umum. Selama itu tidak miras langsung jadi iklan, prostitusi yang langsung, ya. Seperti sekarang aurat itu juga masih jadi perdebatan. Seperti sekarang jilbab di Indonesia, apalagi dengan Perpu 3 Menteri itu, mana yang dimaksudkan dengan jilbab itu juga masih menjadi satu bentuk dinamika di dalam persoalan hukum muamalah. Nah, poinnya short conclusion sementara adalah silahkan hal-hal yang tidak dilarang oleh pemerintah dan tidak ditabukan secara sosial kita setidaknya juga regulasi internasional yang itu mengandung narkoba kah, yang mengandung penipuan kah, atau bahkan yang jelas sorry porno aksi pornografi yang sebagaimana dilarang dan ditutup oleh kementerian kita, insya Allah itu mah masih bisa di dalam aras ya yang di ya ditolerir lah ya. Kalau kurang-kurang makan dari situ ya istighfar lah gitu ya. Atau kemudian ya kalau nanti misalnya Mas Ardi dapat fee-nya dari YouTube ya jangan lupa lah ya teman-teman ditraktir ya kirim-kirim paket lah untuk yang ngajar atau teman-temannya kan gitu. Ya paket apalah ya sarung cap gajah gajah berdiri ya jangan gajah yang itu ya sekiranya itulah saya kira yang bisa menjaga di akhir zaman ya yang hati-hati ikhtiat kita di situ Baik Ustadz, ya syukron, syukron jazakumullah amin khair. baik thank you ada lagi kalau tidak ada kita cukup Ustadz Amalia Ustadz. oh oke ya one the last one Itu silakan. kalau orang yang hacker kayak gitu tuh gimana Ustadz? Haram nggak tuh? Oh, hacker itu orang yang pakai deker itu ya. Hacker namanya juga hack itu kan merusak ya merusak jadi jelas dia masuk di dalam penipuan kayaknya nyindir saya juga nih tapi saya bukan hackernya nomor saya yang dihack ya kemarin itu ya jadi dimatikan dulu enggak apa-apa itu Mbak Amelia kayaknya lagi main Origin itu oke Originnya pakai piring ya piring ditata itu orang. ya are you right oke saya mute dulu ya bisa di mute sendiri ya Mbak oke nah begini jadi hack itu jelas masuknya adalah horror ada unsur di situ penipuan kemarin kalau teman-teman misalnya lihat pada kasus saya lah supaya nggak terlalu ngerasain orang lain itu nomor saya dihack di hari Minggu entah Senin itu kemudian semua grup saya di berbagai jejaring itu dikendalikan oleh hacker itu. Seingat saya hampir 3 jam dari jam 7 itu dari pagi itu tapi dia baru menguasai itu dari jam 7 sampai jam 10 malam. Dari hack itu sampai pagi tidak ada siapapun yang merasa nyaman dan merasa ridho. Saya apalagi pemilik nomor. Saya kemudian nomor itu dipakai untuk minta ya baik rektor ya kampus lama saya atau kemudian teman-teman kayak Pak Rozihan juga
itu kena itu beliau dimintain 3 juta. Kemudian yang di Jogja seluruh jejaring-jejaring gerakan di nasional itu juga dimintain gitu. Atas nama dengan pakai nama saya. Itu horor yang sangat jelas. Jadi semua orang tidak ridho. Nah, ta'arud ridho birido itu menjadi prinsip dasar tadi di dalam muamalah. Jadi hacker sejak awal dia bertolak belakang dengan prinsip muamalah, yakni tadi prinsip kejujuran dilanggar, prinsip saling suka dan ridho dilanggar. Bahkan di situ kemudian memunculkan horor yang sangat besar. Nah, orang yang kemudian menghack seperti kasus yang saya sebutkan tadi, nggak tahu kalau ada hacker yang baik. Walaupun saya bilang terima kasih kepada teman saya yang hacker juga. Lo kok bisa Ustaz? Ya, karena saya untuk menghadapi hacker ini butuh bantuan saya, teman saya yang hacker. Jadi teman saya yang hacker itu membantu untuk memblok up dari berbagai itu tadi sehingga hanya dikuasai 3 jam itu. Nah, kemudian saya uninstall ulang dan pagi baru kemudian pulih semuanya. Sampai sekarang seperti Pak Rektor itu belum diblokir, nomor saya masih diblokir, khawatir kalau kemudian masih dihack gitu ya. Nah, prinsipnya lalu pertanyaan dari Mbak Amalia tadi itu hasil dari itu ya haram. Ya, hasil dari perjudian yang seperti itu haram karena dia meminta dengan cara menipu. Nah, kalau yang hacker yang baik saya tidak tahu. Mungkin kayak teman saya itu membantu, dia punya tahu ilmunya hacker. Andai kan teman saya itu ya hacker orang Pati juga itu dia mau menghack ya bendahara-bendahara keuangan lembaga-lembaga di tingkatan nasional itu gampang bagi dia. Tapi itu dia tidak lakukan. Ya cepat kaya sekali itu, the hack nomor rekening-rekening itu diganti ke nomor rekening dia itu dia bisa. Termasuk yang kemudian ngapusi di rekening di ATM itu ya, termasuk yang ngapusi di yang lainnya. Prinsipnya adalah ma wulida minal haram, dia juga akan menjadi yang haram. Nah, kita mencari yang halal. Jadi prinsipnya terakhir nih ya teman-teman sekalian, peralihan benda dari orang lain ke kita dengan transaksi yang dibenarkan itulah hakikat dari muamalah. Ya. Jadi jam tangannya Mas Ardi misalnya nanti berpindah ke jam tangan miliknya Mas Ibrahim itu dengan cara yang muamalah yang sahih. Apakah dengan jual beli kah ya ataukah kemudian jasa. Mas Ibrahim membantu misalnya Mas Ardi apa begitu ya bikinin makalah enggak ya pokoknya jasa yang baik gitu bukan joki ya kalau jokinya tadi nggak tepat ya diberi pengetahuan apa ya selama 3 jam ya sudah saya kasih jasa ijarah itu ya upahnya itu dalam waktu 1 hari tadi itu jam tangan senilai 500.000 ya karena jam tangannya itu Rolex tapi udah 10 tahun ya sehingga tinggal hanya 500.000 misalnya itu boleh di dalam jasa itu tadi atau konsul apa begitu ya itu nanti akibatnya juga dampak hukumnya ada di zakat. Jadi kalau Mas Ibrahim nanti konsultan pendidikan nasional misalnya gitu ya ahli parenting nasional konsultan di situ menjadi ini ya atau sama istrinya Mbak Fatimah Zahra berdua memberikan lembaga itu misalnya. Aminnya kedua itu aminnya kedua. Mbak Fatimahnya masih bingung ini contoh apa sungguhan ya. Nggak maaf ini hanya sekedar contoh ya, sekedar contoh. 100% contoh. Maaf kalau ada yang sudah mau melamar Mbak Fatimah dan itu selain Mas Ibrahim tolong dimaafkan saya ya atau sebaliknya. Apaan ya kayaknya sih masih jomblo-jomblo semua alhamdulillah. Jomblo itu artinya setia ya, setia untuk sampai selesai baru mau ta'aruf. Oke. Tadi nyampe mana? Nah, itu kalau yang seperti itu tadi ya, itu dilihat pembolehan dan tidaknya. Jadi muamalah berpindahnya tadi itu dengan cara yang cara yang tepat atau tidak. Kalau tepat, insya Allah itu boleh. Rumah, mobil itu hakikatnya adalah harta Allah. Boleh berpindah kepada yang lain, yang itu saya jelaskan tentang hak kepemilikan nanti di YouTube ya minggu Senin depan. Itu dengan cara yang khair maka itu boleh. Ya, kopiah ini ya atau kemudian rumah, mobil dan sebagainya hakikatnya adalah milik Allah, tapi boleh bertukar ke yang lain dengan cara yang ma'ruf. Ya, ini melalui proses transaksi. Termasuk perbankan syariah diantaranya, ataukah kemudian pinjaman, ariah dan sebagainya, itu di dalam kerangka melakukan pembinaan harta itu, sehingga
proses kehidupan kita di dunia ini terjadi dengan baik. Ustaz, berarti termasuk perpindahan dari anak suami istri itu? Iya, betul. Jadi kalau dari Mbak Cindy, ya tadi itu berpindah dari orang tuanya wali kepada siapa, misalnya Mas Bukhari ke luar negeri, itu kan dengan cara yang baik, gitu. Bukan cara diculik, tapi diminta baik-baik gitu. Bapaknya Mbak Cindy didatangi, Pak, saya dari luar negeri, saya sudah lama berinteraksi, saya melihat kayaknya Mbak Cindy baik ini untuk calon ibu anak-anak saya, gitu. Boleh nggak saya minta dengan akad ijab kabul lalu menikah? Kan itu dengan cara yang ma'ruf, sehingga menjadi sebuah tatanan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah kayak semester 7 ya, sudah mau wisuda lalu menikah ya, punya banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari. Baik, terima kasih teman-teman sekalian ya. Thank you for your all attention ya. May Allah give us all the best and for better future our life. Insyaallah siapa yang berbuat baik pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan niat itu, dan selama kita juga berniat untuk bertransaksi yang baik, mudah-mudahan itu yang Allah bantu kita terjaga dari barang-barang yang haram, terjaga dari fitnah, dan juga anak keturunan kita mendapatkan keberkahan karena kita sebagai orang tua juga mencoba memberikan nafkah yang baik ya, rezeki yang baik terhadap orang-orang yang kita cintai, dan kita kullu mauludin yulad wala fitrah yang suci ini semoga tetap terjaga aliran darah dan lain sebagainya dari rezeki-rezeki yang insya Allah selalu halal ya. Terima kasih semuanya, tidak bisa saya sebutkan, ada sekitar masih bertahan 30-an satu ya, insya Allah hidup Indonesia. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih ya.